Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak ada lil musyrikin bagi orang-orang musyrik ayyamuru untuk memakmurkan masjidallah, masjid-masjidnya Allah. Syahidina, sedangkan mereka menyaksikan ala anfusihim atas diri mereka bil kufri dengan kekafiran. Ulaika mereka itu habitat batal a'maluhum amalan-amalan mereka. Habitat terhapus atau dihapus a'maluhum amalan-amalan mereka. Wa finnari dalam neraka hum mereka khalidun kekal. Karena kenapa kok amalannya itu jadi terhapus, batal? Karena tidak beriman. Jadi karena syarat-syaratnya diterimanya amal itu jadi kurang. Yaitu syaratnya diterimanya amal itu harus beriman. Nah, orang itu, orang kafir itu akhirnya ya nggak ada gunanya amalan-amalan. Mereka sosial, bantuan sosial sana, bantuan sosial sini. Yaitu hanya tinggal sialnya, bantunya sudah nggak ada, nggak membantu dirinya. Kalau tidak ada iman. Nah, surga itu milik Gusti Allah lah, kan bukan milik bapakmu. Surga itu milik Allah, kamu milik Allah. Kamu amal apapun terus minta masuk surganya Gusti Allah loh, padahal kamu nggak percaya sama Gusti Allah. Apa ya bisa? Ya nggak bisa. Itu seperti orang ya ngelihat sawah, lihat tanah, dicuangkuli itu, sangat itu, cuangkuli, harap dikasih sawah itu. Kemudian setelah itu minta upah sama yang punya sawah. Bukan minta dapat upah, dipukuli itu loh, sawahku itu mau tak buat rumah lah kok malah kamu pacangkuli habis-habisan. Malah dipukuli akhirnya. Wong dia enggak izin. Jadi orang itu walaupun berbuat baik, tapi kalau enggak ada iman, ya itu pasti pukuli aja sama malaikat nantinya. Seperti orang yang nyangkuli sawah orang tanpa izin. Karena bagi piye itu kan dia nggak tahu. Kalau dia sudah beriman, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, dia beramal itu, ini berarti dia sudah pamit, sudah izin kepada pemiliknya dan ikut perintah pemiliknya suruh buat apa itu deh. Itu dapat upah lah yang begitu itu. Makanya ada orang itu berkata itu aneh. Ya enggak adil loh kalau begitu. Kalau orang Islam saja beramal dapat pahala, masa orang selain orang Islam beramal enggak dapat pahala, ya enggak adil loh. Oh, enggak adil gimana sih? Ya orang Islam dapat pahala karena itu orang Islam itu miliknya Gusti Allah, dia amal karena Allah, iman kepada Allah. Lah orang kafir itu loh, dia itu nggak pernah kenal sama Gusti Allah, tidak mengakui Allah, beramal apapun ya nggak dapat pahala. Di bumi Allah, di bawah langit Allah, makan makanannya Gusti, makan kepunyaan Gusti Allah, minum airnya Gusti Allah, ya dah. Kemudian beramal semaunya, siapa yang mau bayar? Yang bayar. Jadi itu hanya membuat kerusakan saja. Innama ya'muru, hanyalah memakmurkan masjidallah, masjid-masjid Allah man orang amanah yang beriman ini billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan dari akhir.
wa aqamas salata dan menegakkan salat, wa ataz zakata dan membayarkan zakat, wa lam yahsha dan tidak takut seorang pun illallah kecuali Allah. Wa asa maka semoga ulaika mereka itu, wa asa maka apa bahasanya, semoga aja. Wa asa maka semoga ulaika mereka ayyakunu adanya mereka minal muhtadin termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Nih, kalau pengen dapat pahala caranya begini, iman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, ikut perintah-perintah Allah, mendirikan sholat, bayarkan zakat, hanya takut kepada Allah saja. Nah ini amalan-amalan ini diterima. Dia sudah iman kepada Allah, terus mengamalkan perintah-perintah Allah. Nah ini terus kerjanya akhirnya dapat upah surganya Allah. Aja'altum apakah kalian jadikan siqayatal haji, orang-orang yang memberi minum orang haji, wa imaratal masjidil harami dan orang yang mengamalkan masjidil haram, kaman seperti orang amanah yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wajahada dan berzihad fi sabilillahi di dalam jalannya Allah. Ini yang tertinggi, amalan tertinggi. La yastawuna tidak sama indallah di sisi Allah fadilahnya, keutamaannya. Wallah dan Allah la yahdil qaumal zalimin tidak memberi petunjuk kaum yang zalim, orang-orang kafir. Jadi puncaknya amalan itu adalah memperjuangkan agama Allah. Nggak bisa dibandingkan ini memperjuangkan agama Allah itu. Nah orang itu kalau sudah memperjuangkan agama Allah itu kan artinya dia itu sudah menjual dirinya, hartanya, semuanya itu udah pasrah bongkoan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat tertinggi. Alladzina yaitu orang-orang amanu yang mereka beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di dalam jalannya Allah. Bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dan diri-diri mereka. Alladzina orang-orang amanu yang beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dan jiwa-jiwa mereka. A'dhamu darajatan adalah lebih besar derajatnya indallah sisi Allah dari yang lain. Wa ulaika dan mereka itu hum ya mereka itu al-faizun orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Yubasyiruhum Allah memberi kabar gembira kepada mereka, yubasyiruhum beri kabar gembira mereka rabbuhum Tuhan mereka bi rahmatan dengan dikasih rahmat minhu dari Rabb, wa ridwanan dan dikasih ridha, wa jannatin dan surga lahum bagi mereka fiha dalam surga naimun kenikmatan mukimun yang selama-lamanya, khalidina mereka kekal fiha dalam surga abadan selamanya. Innallaha sungguhnya Allah indahu di sisi Allah ajrun pahala azimun yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu janganlah kalian ambil aba'akum ayah-ayah kalian, wa ikhwanakum dan saudara-saudara kalian auliya kekasih. Ini istahabbu bila mana mereka lebih memilih al-kufra kekafiran al-imani atas iman. Orang iman itu ya kekasihnya orang iman. Orang iman itu bukan kekasih, tidak punya kekasih dari orang kafir, walaupun itu saudara, walaupun itu keluarga, walaupun itu bapaknya sendiri. Wa may yatawallahum barang siapa mengambil kekasih mereka minkum dari kalian, faulaika maka mereka itu hum yang mereka itu al-zalimun orang-orang yang zalim. Kalau katakanlah wahai Muhammad in kana bila mana adanya aba'ukum bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian,
wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri dan suami-suami kalian, atau istri boleh aja, wa ashiratukum dan keluarga kalian, kerabat, wa anwalun dan harta, iktarahtumuha yang kalian usahakan, wa tijaratan dan perdagangan tahsyawna kalian khawatirkan kasadaha, kerugiannya, wa masakin dan tempat tinggal tardaunaha yang kalian ridhai, senangi, ahabba lebih mencintakan ilaikum kepada diri kalian, minallahi melebihi Allah wa rasulihi dan utusannya Allah, wa jihadin fi sabilihi dan jihad di dalam jalannya Allah. Fatarabbasu maka tunggulah kalian semuanya, hatta ya'tiya sehingga mendatangkan Allah bi amrihi dengan urusannya Allah, ya seksa atau musibah. Allah dan Allah la yahdil qaumal fasikin, tidak memberi hidayah orang yang fasik. Jadi hanya hidayah itu hanya diberikan kepada orang takwa. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi hidayah yang dapat hidayah itu hanya orang takwa. Kalau orang itu udah nggak takwa, ya nggak dapat hidayah. Dikasih amalan suruh sholat, perintah untuk zakat. Kalau orang nggak takwa, ya tidak akan mengamalkannya. Perintah sholat tidak amalkannya, perintah puasa tidak diamalkannya. Artinya yang bisa menggerakkan seseorang untuk mengamalkan perintah dan menjauhi larangan itu apa yang ada dalam hati, yaitu takwa, takut kepada Allah. Lah takut kepada Allah itu sumbernya dari mana? Iman kepada Allah. Orang iman kepada Allah, orang faham Gusti Allah, maka dia akhirnya akan takut tidak mengamalkan perintah dan takut mengamalkan larangan Allah. Kemudian kondisi seperti ini akan nampak ketika seseorang itu di depan manusia atau di belakang manusia. Ya. Kalau dia itu hanya mengamalkan perintah Allah di depan manusia, itu hakikatnya bukan takwa. Itu adalah takut kepada orang. Kalau takwa artinya dia takut kepada Allah, sedangkan Allah itu selalu mengawasi dia dan bersama dia di mana saja. Makanya ada orang sama tidak ada orang sama saja. Ada orang ya takwa, ada orang ya sholat, nggak eneng uang ya sholat. Kalau malam semua orang tidur bangun, ya, bangun. Begitu doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua orang bangun akhirnya. Biar ketahuan kalau dia itu etok-etok sholat tadi. Sebaliknya ada orang yang malam-malam bangun, pelan-pelan bangun, pengen hubungannya itu adalah dirahasiakan dari semua orang. Ini hanyalah hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya aku dan Allah yang tahu. Nah, ini tanda-tanda orang itu, tanda-tanda orang ini itu ada sifat takwa dalam hati, sehingga pengen amalannya itu hanya Allah saja yang tahu. Karena orang-orang zaman dulu itu kalau buat sedekah maka diberikan kepada seorang dan langsung lari gitu. Ada orang sholat di masjid dikasihkan di dekatnya langsung pergi. Ada ceritanya sahabat itu. Sahabat yang bapaknya itu bawa sedekahnya, ada orang di masjid sholat taruh di dekatnya dari belakang, taruh di belakangnya langsung tinggal. Nah, anaknya yang lihat, ada duit di situ. Nah, yang naruh itu ayahku tadi. Ya. Mumpung orangnya belum ngambil, dia ambil sama anaknya, diambil. Kemudian bapaknya marah-marah, bukan kamu yang aku tuju gitu kan. Akhirnya datang ke baginda Nabi. Mereka berdua
Maka baginda Nabi mengatakan, wahai fulan, kamu itu sudah niat sedekah itu, siapa aja yang ngambil kamu sudah dapat pahala. Dan kamu yang ngambil tadi itu juga kamu juga dapat itu aja, boleh aja kamu ambil. Artinya apa? Orang zaman dulu itu pengen infak, tapi nggak pengen diketahui oleh orang lain. Maka di antara sedekah yang paling diharapkan diterima oleh Allah itu kan sedekah yang tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu, artinya tersembunyi dan tersembunyi. Itu yang itu paling diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena paling jauh dari riya. Paling jauh dari riya. Namun sekarang itu kalau mau sedekah di video, setelah di video semua orang biar tahu aku ahli sedekah, paling sekali tok paling. Di video, videonya diulang-ulang terus. Zaman sekarang seperti itu. Jadi namanya itu yang paling penting. Ya bisa habis itu pahalanya. Itu dikhawatirkan pahalanya jadi habis. Begitu, iya, karena dia minta pahala dari manusia, ya sudah dikasih, yaitu berapa penghormatan. Siap Tuhan, sampean ahli sedekah. Semua orang sudah ngasih tahu seperti itu. Bis. Ada juga itu orang yang masih punya alasan. Aku berbuat seperti ini supaya orang-orang nirukan apa yang kubuat. Ya, kalau memang kamu ikhlas seperti itu, ya mungkin kamu masih dapat pahala, mungkin nggak usah seperti itu. Iki li ta'lim, ya apa? Tapi sudah berkali-kali kok li ta'lim terus saja kan. Hati-hati kalau nanti tidak ikhlas loh.